Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Evita Soraya selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mana kali ini kami akan mempresentasikan karya buku saku yang sudah kami rancang sebelumnya dengan judul Peran Guru dalam Mendukung Perkembangan Sosial Emosional Peserta Didik. Baik, sebelum kami lanjut ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aprilia Maulidiana, kedua ada Jian Fahria, ketiga saya sendiri Mauladana Nur Mesyaro, dan yang terakhir Salma Naila Alfa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma. Selanjutnya di sini sudah mulai masuk ke halaman 1 dari buku saku kami, yakni bab 1 pendahuluan, yang berisikan perkembangan sosial emosional merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan peserta didik karena berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mengelola emosi, menjalin hubungan yang positif, bekerja sama, menunjukkan empati, serta beradaptasi dengan lingkungan sosial. Perkembangan ini berpengaruh terhadap proses belajar, pembentukan karakter, hingga kesiapan peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perkembangan sosial emosional perlu mendapatkan perhatian yang sama besarnya dengan perkembangan akademik. Dalam mendukung perkembangan tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting. Selain sebagai pendidik, guru juga berperan sebagai pembimbing, teladan, motivator, dan fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. Melalui interaksi yang positif dan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan sosial emosional secara optimal. Lanjut ke halaman berikutnya, namun pada kenyataannya masih banyak peserta didik yang mengalami berbagai permasalahan sosial emosional seperti kurangnya empati, kesulitan bekerja sama, rendahnya rasa percaya diri, hingga kesulitan mengendalikan emosi. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penggunaan gawai yang berlebihan, lingkungan keluarga, maupun lingkungan sosial. Berbagai tantangan tersebut menjadikan peran guru semakin penting dalam memberikan pendampingan dan dukungan terhadap peserta didik. Berdasarkan kondisi tersebut, tema peran guru dalam mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik diangkat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan guru dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan sosial emosional yang optimal. Melalui pembahasan dalam buku saku ini, diharapkan pembaca dapat memahami berbagai isu yang terjadi, landasan teori yang relevan, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta berbagai peluang dan solusi yang dapat dilakukan guru dalam mendukung perkembangan peserta didik. Halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang isu mengenai peran guru dalam mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Perkembangan sosial emosional penting karena membantu peserta didik mengenali emosi, berempati, bekerja sama, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Namun, menurut penelitian Salindri dan Salama tahun 2022, masih banyak peserta didik yang mengalami krisis sosial emosional, seperti kurang memiliki empati, sulit bekerja sama, mudah cemas, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penggunaan gawe yang berlebihan, kurangnya komunikasi dalam keluarga, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung, misalnya bullying. Penelitian Hidayah dan rekan-rekan tahun 2024 juga menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang aman dan suportif berperan penting dalam mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Oleh karena itu, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tapi juga sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya, saya akan mengaitkan isu tersebut dengan beberapa teori perkembangan peserta didik. Menurut Erikson, peserta didik dibutuhkan dukungan dan penghargaan agar tumbuh rasa percaya diri. Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh interaksi dengan guru dan teman sebaya, sedangkan Dewey memandang sekolah sebagai lingkungan sosial mendukung pembentukan karakter. Ketiga teori tersebut selaras dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tantangan di lapangan. Yang pertama itu ada karakteristik dan hambatan individu anak yang beragam. Nah, seperti yang kita ketahui, anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, guru sering merasa kesulitan ketika menghadapi anak-anak yang memiliki masalah sosial atau emosional yang tertentu. Seperti contohnya, ketika anak itu mudah menangis atau berteriak, sulit berbagi karena terlalu mengutamakan diri sendiri, cemas berlebihan saat harus berpisah dengan orang tua, hingga anak yang cenderung menghindari interaksi dengan teman atau lingkungan sekitarnya. Nah, perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan juga mempengaruhi cara anak-anak menyampaikan perasaan mereka. Contohnya, anak laki-laki itu biasanya lebih menggunakan cara fisik, sedangkan anak perempuan itu biasanya
menggunakan kata-kata, sehingga guru itu perlu memberikan respon yang berbeda. Yang kedua itu keterbatasan kompetensi dan pelatihan khusus guru. Nah, di sini guru itu mengakui bahwa mereka itu tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai fasilitator emosi anak. Namun, tantangan terbesarnya itu adalah kurangnya pelatihan yang cukup mengenai psikologi perkembangan anak dan cara mengelola emosi di dalam kelas. Nah, tanpa persiapan yang cukup ini, guru bisa saja merespon perasaan anak itu dengan cara yang tidak tepat. Contohnya itu, guru ikut merasa stres atau hanya diam saja. Selanjutnya yang ketiga ada kurangnya konsistensi dan kolaborasi dengan orang tua. Nah, terdapat di sini harus adanya keselarasan antara pengaruh dari sekolah dan di rumah. Nah, biasanya guru itu di sekolah sudah berhasil untuk membimbing anak dalam mengelola emosi, seperti contohnya anak itu dapat mengelola emosinya dan dapat mengantri dengan sabar di sekolah. Tetapi cara orang tua membesarkan di rumah itu justru biasanya terlalu memanjakan atau tidak konsisten. Nah, kurangnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua itu karena serta waktu yang terbatas bagi orang tua bekerja sama dengan guru itu menyebabkan penanganan masalah anak itu menjadi terlambat atau terasa lebih lambat. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu paparan teknologi dan gadget tanpa pendampingan. Nah, di zaman yang digital saat ini, para guru itu di lapangan menghadapi masalah tidak langsung berupa siswa itu terlalu lama menghabiskan waktu di layar gadget di rumahnya, sehingga penggunaan teknologi yang berlebihan ini mempengaruhi suasana kelas di mana anak-anak itu cenderung kehilangan rasa empati, mengalami kecemasan sosial, dan menjadi lebih bergantung secara emosional sehingga kesulitan berinteraksi secara alami dengan teman-teman sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peluang yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama itu guru bertindak sebagai supervisor yang bertugas mengarahkan atau memantau perkembangan anak. Dalam hal ini guru itu mampu memahami anak. Guru itu harus mampu memahami anak. Nah, guru itu harus memahami berbagai masalah yang dihadapi oleh anak dan dapat memberikan solusi atau cara menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak. Nah, selanjutnya, guru juga dianggap sebagai inovator yang perlu memiliki semangat belajar yang tinggi karena hal ini itu sangat mempengaruhi terhadap hasil belajar anak. Nah, selain itu, guru juga harus memiliki berbagai inovasi yang berguna, mempermudah anak dalam memahami materi yang diajarkan, serta membantu meningkatkan kemampuan sosial dan emosional anak. Kemudian, guru juga berperan sebagai komunikator, yang pastinya itu guru harus memberikan nasihat, bisa memotivasi anak, serta menjadi teman dekat dengan memberi dorongan atau sikap perilaku atau nilai-nilai positif pada anak agar anak dapat terus berkembang. Kemudian guru juga berperan sebagai motivator yang perlu membangun semangat siswa di bidang sosial maupun emosional yang pada akhirnya itu dapat menciptakan rasa percaya diri pada anak, baik berasal dari diri anak itu sendiri maupun dari guru. Nah, dalam proses belajar mengajar ini, guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi guru juga mengajarkan nilai dan membentuk karakter siswa. Nah, pendidik itu harus memiliki tanggung jawab sebagai contoh yang baik, sehingga harus memiliki nilai moral yang tinggi dan terus berusaha mengembangkan serta mengajak anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan solusi kelompok saya. Nah, menurut kelompok kami, solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lapangan terkait perkembangan sosial emosional anak yaitu sebagai berikut. Nah, guru itu perlu memahami dengan jelas mengapa anak itu bisa marah-marah dan bagaimana cara anak itu bereaksi terhadap stres. Nah, pelatihan tentang cara mengelola emosi dan cara fokus pada diri sendiri sangat penting agar guru itu bisa membantu anak saat anak itu mengalami masalah emosional. Nah, sekolah itu tidak cukup hanya mengandalkan nilai dalam rapot untuk menyampaikan informasi antara guru dan orang tua terkait perkembangan anak. Nah, di sini perlunya adanya program secara rutin seperti parenting workshop
agar semua pihak itu memiliki pemahaman yang sama. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, menurut kelompok kami, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik adalah membantu kolaborasi yang baik antara guru, orang tua, dan sekolah. Guru dapat membagikan cara mengelola emosi yang diterapkan di sekolah agar dapat dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Selain itu, guru juga dapat menyisipkan berbagai kegiatan yang melatih kemampuan sosial peserta didik sehingga mereka terbiasa berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, guru juga perlu memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya membatasi penggunaan gawai agar peserta didik memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Tidak kalah penting, guru dan orang tua perlu menjalin komunikasi secara rutin untuk memantau perkembangan peserta didik. Dengan demikian, setiap permasalahan dapat diketahui lebih awal dan ditangani bersama sehingga perkembangan sosial emosional peserta didik dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, pada bagian penutup, sebagai kesimpulan, perkembangan sosial emosional merupakan aspek yang sama pentingnya dengan perkembangan akademik karena berpengaruh terhadap pembentukan karakter, proses belajar, serta kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, maka dari itu, seorang guru ini perlu memiliki peran yang sangat penting. Jadi nggak hanya menyampaikan materi, tetapi juga sebagai edukator, teladan, motivator, komunikator, supervisor, dan inovator. Nah, melalui lingkungan belajar yang aman, positif, dan suportif, guru dapat membantu peserta didik berkembang secara optimal, baik dari sisi akademik maupun sosialnya. Nah, untuk saran, berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, kami menyarankan agar guru ini terus meningkatkan kompetensinya dalam memahami perkembangan sosial emosional peserta didik, misalnya dengan melalui pelatihan maupun pengembangan diri. Nah, selain itu, sekolah juga perlu nih memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua agar pendampingan yang diberikan kepada peserta didik dapat berjalan secara konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Nah, dengan adanya kerjasama yang baik, maka perkembangan sosial emosional peserta didik diharapkan dapat berkembang secara optimal. Nah, kemudian di bagian refleksi, melalui penyusunan buku saku ini, kami menyadari bahwa menjadi seorang pendidik itu bukan hanya bertugas mengajarkan pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, mendampingi, dan juga membentuk karakter peserta didik. Sebagai calon pendidik, kami belajar bahwa perhatian, empati, dan juga komunikasi yang baik dari seorang pendidik dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan sosial emosional anak. Nah, kemudian harapannya ketika nantinya kami menjadi seorang pendidik, kami dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, hangat, dan mendukung tumbuh kembang setiap peserta didik. Kemudian kami juga menyajikan infografis atau ilustrasi yang merangkum isi buku saku yang telah kami buat terkait peran guru dalam mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Nah, jadi kenapa sih sosial emosional itu penting? Perkembangan sosial emosional penting itu karena tidak hanya mendukung keberhasilan belajar peserta didik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Nah, anak yang memiliki perkembangan sosial emosional yang baik akan lebih mampu mengenali dan juga mengelola emosinya, membangun hubungan yang positif dengan orang lain, bekerja sama, memiliki empati dan juga kepedulian, serta tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan juga mandiri. Nah, dalam mendukung perkembangan tersebut, guru memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, sebagai edukator, guru mengajarkan nilai moral, karakter, dan keterampilan sosial. Kemudian sebagai teladan, guru memberikan contoh perilaku yang positif dan juga dapat ditiru oleh peserta didik. Nah, sebagai komunikator, guru dapat mendengarkan, memberikan arahan, dan juga motivasi kepada peserta didik. Dan sebagai inovator, guru ini bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan juga bermakna. Nah, selain itu, guru juga berperan nih sebagai supervisor yang memantau perkembangan sosial emosional peserta didik, serta sebagai motivator yang menumbuhkan semangat belajar dan juga rasa percaya diri mereka. Nah, namun guru juga memiliki atau menghadapi berbagai tantangan seperti penggunaan gadget yang berlebihan, kurangnya dukungan dan juga komunikasi keluarga, terus juga keluarga peserta didik, terus juga kesulitan peserta didik dalam mengelola emosinya, rendahnya empati dan rasa percaya diri, terus juga terjadi bullying, serta kurangnya kolaborasi antar sekolah dan juga orang tua. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, guru dapat menerapkan berbagai strategi seperti morning circle untuk berbagi perasaan peserta didik, terus juga storytelling untuk menanamkan empati, penggunaan emotion card untuk anak itu mengenali emosinya, kemudian bermain kelompok untuk melatih kerjasama, ada role play untuk memahami perasaan orang lain, refleksi harian sebelum pulang sekolah, penguatan karakter melalui aturan kelas yang positif, serta menjalin kolaborasi aktif dengan orang tua. Nah, ketika strategi tersebut diterapkan secara konsisten, maka peserta didik diharapkan memiliki rasa
percaya diri yang lebih baik, mampu mengelola emosinya, memiliki empati dan keterampilan sosial yang baik, serta siap belajar dan juga bersosialisasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, sesuai dengan kutipan pada infografis ya, jadi guru bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membimbing peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, berempati, dan juga mampu mengelola emosinya. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai buku saku yang berjudul Peran Guru dalam Mendukung Perkembangan Sosial Emosional Peserta Didik. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya peran guru dalam mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik melalui kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekolah. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.